Kenapa? Kemarin aku mengadu pada awan dan semburat hijau Dewandaru. Kemarin aku menengadah ke langit biru. Kenapa ada sketsa wajah di situ? Kayla akan punya sertifikat hak milik atas nama Ruben. Kalau perlu, di jidat Ruben ada tulisan, belongs to Kayla. Jadi, mulailah Kayla meringsek masuk ke dalam hidup Ruben lebih jauh. Setiap hari Kayla nongkrong di kampus Ruben. Kalau Ruben di kelas, Kayla ke kantin. Begitu Ruben istirahat, Kayla sudah hadir di depan pintu siap menyambutnya. Kayla jadi pengunjung tetap kantin. Sampai para satpam dan penjual di sana hafal. Well, rambut lepek dikucir kuda, jerawat hadir sebanyak bintang di langit, belum lagi ketawanya yang keras membahana. Semua orang akan hafal karakter perempuan yang seperti ini. Awalnya, Ruben senang. Ia semangat kuliah. Di sela-sela perkuliahan yang padat, ada Kayla yang menghiburnya. Kayla yang riang, Kayla yang muka tembok tak tahu malu, Kayla yang kocak. Belum pernah Ruben digilai perempuan seperti ini. Perempuan mandiri yang tahu maunya apa. Kayla memang luar biasa. Beda dari yang lain. Unik dan istimewa. Ben, lo punya cewek? Ada. Beneran? Ya bener cewek lah. Kamu kira aku gay apa? Perlu aku cium lagi? Lo sayang dia? Lagi HTS sih, udah 2 bulan nggak ketemu. Lo nggak mau cari yang pasti-pasti aja? Kenapa nanya gitu? Aku naksir kamu, ungkap Kayla jujur. Dan Ruben terbatuk-batuk, selain karena Kayla jadi ngomong pakai aku kamu, tapi juga karena kata yang terselip di antara aku dan kamu itu. Ruben gak menyangka cewek dengan jiwa sebebas Kayla bisa mengungkapkan hal seperti itu. Kamu ini emang ceplas-ceplos ya. Respons Ruben setelah mengambil napas dan mengeluarkannya kembali. Itu kan panggilan gue, gimana sih, masa gak tahu? Buatku panggilan kamu tuh, Endut. Kai Endut. So, gimana? Gimana kalau kita makan gudeg Sagan? Enak loh, Ruben mengalihkan pembicaraan. Kayla kesal, mukanya ditekuk 12. Membuat para penjual di kantin heran. Sangat tidak biasa nona jerawat itu sedih. Gue pulang sendiri, gak usah diantar, tukas Kayla singkat. Loh, kok gitu? Nanti kalau kamu kesasar gimana? Yogyakarta ini kota kecil, kalaupun kesasar paling balik-balik lagi ke Malioboro, kota gede, Janti, dan sekitarnya. Gue bisa pulang sendiri. Enggak, aku antar kamu pulang. Enggak perlu, kalau gue bilang gue mau pulang sendiri jadi gue bakal pulang sendiri. Lo nggak bisa ngatur gue. Mula-mula Ruben tak menaruh hati pada Kayla. Ia sekadar perempuan pengusir sepi saat Feni, pacar putus sambungnya, sedang berlibur ke Australia. Tapi makin lama, Kayla makin memesona. Bukan karena fisiknya, tapi kemandirian Kayla, ketawanya, sikap spontannya. Jujur, Ruben jatuh hati. Tapi, lama-lama Ruben bosan. Kayla terlalu mandiri. Terlalu tahu apa yang ia mau. Terlalu gila. Apa bukan gila namanya kalau ada cewek mau pindah kuliah cuma demi bareng gebetannya. Dia rela kedinginan di Kaliurang, rela hampir mati tenggelam di Parangtritis, rela kepanasan di Candi Prambanan. Semua itu dilakukan dengan senang hati asal bersama Ruben. Suatu saat beberapa hari setelah obrolan terakhir dengan Kayla, tiba-tiba, Hon, aku bawain kamu bumerang nih, oleh-oleh dari Aussie, khusus buat kamu, sapa Feni manja setelah pulang dari liburannya.
Feni langsung masuk ke dalam kamar kos Ruben. Ia punya kunci sendiri. Loh, aku masih dapat oleh-oleh. Aku kan bukan pacar, jawab Ruben sinis. Ah kamu, siapa bilang kita putus? Kemarin kan kita cuma break sebentar, Feni membungkuk. Mengecup lembut pipi Ruben yang sedang duduk di lantai. Aku kangen, desahnya lirih di telinga Ruben, membuatnya terpaksa menelan air liur saat melihat lekuk payudara Feni yang terpampang jelas. Feni memang berbeda, apalagi jika disandingkan dengan Kayla. Feni cantik, kecantikannya alami, bersinar terang seperti kristal. Pipinya mulus, hasil perawatan dokter kulit termahal di Yogyakarta. Feni wangi, tahu bagaimana merawat diri, tahu menonjolkan bagian-bagian tubuh yang selalu bikin cowok blingsatan. Temani aku besok bongkar koper ya Hon, rajuk Feni mesra. Memang nggak bisa bongkar sendiri. Bisa sih, tapi apa gunanya otot-otot bisepmu ini kalau nggak dipakai buat ngangkat koper? Buat ngangkat kamu ke tempat tidur. Ruben balas bertanya dengan genit. Ah, aku sih nggak perlu diangkat, sukarela aku naik keranjangmu, balas Feni nggak kalah centil sambil menggigit bibir bawahnya. Sorry, pulang kuliah besok aku udah ada janji Fen. Lebih penting dari aku. Well, ada teman dari Jakarta minta diantarin ke museum kereta kuda. Apa bagusnya sih kereta tua? Yang jelas jauh lebih bagus daripada kopermu. Enak aja, koperku keluaran LV terbaru tuh, mami sampai ngantri-ngantri beli di Paris tahun lalu. Tapi koper ya koper, nggak bisa dinaikin, kalau kereta kuda kan bisa ditunggangi. Demo kali ditunggangi. Lebih enak nunggangin kamu sih. Lalu dengan sigap Ruben merengkuh Feni ke dalam pelukannya dan mulai menciumi bibir. Sejenak Feni gelagapan tak menyangka mendapat serbuan seperti itu. Ia berusaha melawan, kalau tidak bisa kebablasan. Perkara bongkar koper kan belum selesai. Kamu kenapa sih? Katanya kangen. Dicium aja nggak mau. Bukan itu. Kenapa? Mulai jual mahal lagi. Serius nih Ben, apa ke museumnya nggak bisa lain hari? Koper itu bisa kapan-kapan dibongkar. Temanku ini dari Jakarta loh, waktunya terbatas di Yogyakarta. Tapi, abis bongkar koper, aku butuh kamu nemenin ke bengkel. Mobilku rewel tuh, sudah 2 bulan nggak dinyalain. Gimana kalau lusa? Seharian penuh aku milikmu, ujar Ruben semangat. Setelah berpikir sejenak, Feni mengiyakan. Dia mengalah. Lagian siapa bisa menolak senyum manis Ruben? Jadi, siapa tadi yang mau menunggangi aku? Tantang Feni galak. Ruben tertawa renyah. Feni yang centil itu sudah kembali. Feni tidak tahu, teman yang dimaksud Ruben adalah Kayla. Yang Feni juga tidak tahu adalah, Kayla yang katanya punya waktu terbatas di Yogyakarta itu juga punya hati ke Ruben. Malah pernah mengutarakan cinta segala. Gimana ya, rasanya naik kereta ini keliling kota. Rambut gue pasti acak-acakan dimainin anak angin. Tapi kayaknya bakal seru banget, kata Kayla saat melihat salah satu koleksi di Museum Kereta Ngayogyakarta. Kereta yang gak terlalu feminin seperti kereta kencana yang penuh ukiran namun tetap terlihat indah. Fungsional, karena roda-rodanya besar dan cukup ditarik oleh 4 ekor kuda. Tidak ribet seperti kereta lain yang perlu ditarik 8 ekor kuda. Kuat, cepat, dan efisien. Kereta yang gagah. Yakin mau naik kereta ini keliling kota? Kenapa tidak? Gak sempat sampai alun-alun kidul, kamu bakalan mati ditusuk panah. Hah, kejam benar. Loh, kereta ini namanya kereta Roto Biru, yang naik itu para panglima perang. Kalau kamu yang naik, bisa langsung kalah Yogyakarta di serbu kerajaan lain, Ruben tertawa.
Oh, oke, jadi sekarang mainnya gender ya. Memang perempuan nggak bisa jadi panglima perang. Seru Kayla sambil bertolak pinggang. Maafkan saya Nyai Mantili, ujar Ruben kalem, sambil membungkukkan badan seperti abdi dalam. Hah, siapa itu Mantili? Kamu nggak tahu Mantili? Ruben terperanjat, tapi bukan salah Kayla. Ruben penggila sejarah, ia paham serial lawas Saur Sepuh. Tidak seperti Kayla, anak modern yang bahkan nggak hafal berapa jumlah provinsi di Indonesia. Siapa dia? Merek mantel. Ah, udah lupain aja deh. Ngomong-ngomong soal kereta, siapa ya orangnya yang ingin naik kereta saat zaman kereta seperti ini masih berjaya? Zaman di mana tombak dan panah saling tusuk-menusuk dan lelaki boleh punya banyak selir, nggak deh. Terus, ya pengen tahu aja rasanya naik kereta keliling Malioboro saat ini. Ya ampun, kalau mau naik kereta aja sih ngapain pakai berkhayal naik kereta panglima perang begini. Nanti sore aku ajak kamu naik delman mengitari Malioboro. Mahal nggak? Aku bayarin. Sekalian es dawetnya. Sekalian es dawet, gudeg, bakmi godok, sampai getuk lindri segala. Hahaha, gak sekalian sama baju batik di pasar Bringharjo. Sejak kapan kamu jadi matre? Sejak ada yang beliin es krim di stasiun Cirebon. Itu kan upah jagain tas. Kamu kerja, bukan dapat gratis. Loh, selama di Yogyakarta gue juga kerja, nemenin hasrat lo jalan-jalan. Wajar dong ditraktir makan. Gak kebalik ya. Dibolak-balik emang enak, biar garing. Biar telur sama dagingnya matang sempurna. Itu martabak. Enak kan? Gratisan emang enak. Iya sih. Naik delman istimewaku duduk di muka, dibayarin gratis sama Ruben. Oh asyiknya. Kayla menyanyikan lagu lawas dari zaman kecilnya dulu itu dan membuat Ruben gemas. Rasanya ia ingin menggigitnya saja. Endut, makan dulu yuk. Mau bikin gue tambah gendut? Bukan, jam segini naik delman sih sama aja bunuh diri. Bisa kanker kulit tahu. Panas Paul. Ayo ngadem, minum es degan. Kayaknya sih pas mau masuk ke sini tadi, nggak ada yang jualan es kelapa deh. Aku tahu restoran asyik dekat sini. Kamu pasti suka. Ruben menyeret Kayla ke sebuah restoran tak jauh dari keraton. Restoran yang selalu mengatakan bahwa mereka menyediakan menu makanan seperti yang dihidangkan untuk raja dan sultan tempo dulu. Ini endut, harus cobain, bendol. Ini camilan sultan sampai sekarang loh. Emoh ah. Kenapa? Enak loh. Manis banget, gue udah manis, gak perlu makan kue-kue begini. Tas kresek mana? Buat apa? Buat muntah. Kemudian mereka berdua tergelak. Ruben kagum sama mental baja Kayla. Mau dihina sedemikian rupa, ia cuek saja. Bahkan bisa tertawa bersama. Saat mereka sedang asyik bercengkerama membahas soal minuman tradisional Jawa yang kadar manisnya bisa bikin gigi senat-senut, mendadak seorang gadis datang menghampiri. Auranya panas melihat Ruben duduk bersama seorang perempuan berambut ikal. Walau dari belakang, Feni tahu yang duduk bersama Ruben itu cewek. Sialan, gue dikibulin, maki Feni dalam hati. Ruben, ngapain di sini? Katanya mau ke museum. Melihat kedatangan Feni, Ruben tergagap. Tak menyangka Feni juga mampir ke restoran ini. Beruntung Ruben cepat menguasai keadaan. Museum kan dekat sini. Mampir bentar nyicipin bendol. Oh iya, kenalkan Feni, ini Kayla temanku dari Jakarta, ujar Ruben ramah. Hai, sapa Feni datar. Tentu saja tanpa bisa menyembunyikan keterkejutannya serta tatapan menghina. Menurutnya, perempuan ini bukan saingannya. Kalau tadi dada Feni mendidih mengira Ruben ada affair dengan orang lain,
Sekarang Feni percaya kalau perempuan ini benar-benar hanya seorang teman Ruben. Gak mungkin dong Ruben mau sama cewek jerawatan dengan muka berminyak dan rambut yang tak tentu arah itu. Kayla, teman Ruben dari Jakarta. Kayla mengekor saja apa kata Ruben. Seru ke museumnya Kai. Ruben gak malu-maluin jadi pemandukan. Tanya Feni, masih sambil berdiri. Seru banget. Pengetahuan Ruben soal kereta sama bagusnya soal mobil. Gak ngangka deh Ruben ngerti hal-hal begitu, jawab Kayla ramah. Oh, ngomongin soal mobil, ternyata mobilku mesti menginap di bengkel Jaya di ujung jalan sana Hon. Ke museumnya sudah selesaikan. Antarin aku pulang ya. Please. Yang gak bisa dadakan gini dong Fen. Aku kan lagi nemenin Kayla. Tadi, aku udah telepon berkali-kali ke HP-mu tapi gak diangkat. Maaf, HP-nya aku silen. Biasa, peraturan museum, ujar Ruben berbohong. Kalau kamu masih sibuk, aku pulang sama siapa dong? Feni mulai merajuk, dan Ruben pun diam untuk beberapa saat. Kesunyian dan canggung membuat Kayla merasa tidak nyaman terjebak di situasi seperti itu. Oke, aku dan Kayla udah selesai kok, ujar Ruben pelan sambil menghela napas. Sangat pelan sebenarnya, namun sempat membuat kaki Kayla menendang kaki Ruben di bawah meja. Kayla hampir tak percaya akan pendengarannya. Ruben, seorang yang ia sukai meninggalkan dia di sini, demi perempuan lain. Namun, Ruben tidak bisa menolak permintaan Feni, nanti ia bisa curiga kalau Ruben lebih memilih bersama Kayla, padahal pacarnya minta diantar pulang. Hal seperti itu adalah hal yang hilang saat jalan bersama Kayla. Feni itu needy, apa-apa maunya dibantu, diantar, dilayani. Memang merepotkan, tapi membuat Ruben merasa dibutuhkan. Sedikit-sedikit Feni akan selalu berteriak meminta bantuannya. Mulai dari buku-bukunya yang ketinggalan, sepatunya yang patah, sampai ban mobilnya yang kempes ditusuk paku. Namun, Ruben merasa berguna karena ia dipanggil untuk menyelesaikan semua. Belum lagi Feni itu labil, selalu meminta saran sehingga Ruben yang akan memutuskan. Rasa ini, rasa sebagai pahlawan yang hilang saat bersama Kayla. Feni memang berbeda dengan Kayla. Kayla si jiwa bebas itu tak bisa diatur. Kayla si cewek yang tahu apa yang ia mau itu sepertinya tak butuh lelaki dalam hidupnya. Kayla memang menyenangkan, tapi tidak cukup mengisi ego pria yang ingin selalu merasa dibutuhkan. Ruben perlu itu. Ia perlu merasa dibutuhkan sebagai kompensasi karena di rumah selalu dipandang sebelah mata oleh mami dan papinya. Dengan Feni kembali di sisinya, Ruben menghindari Kayla. Teleponnya dimatikan. Untung Ruben gak ngasih nomor teleponnya yang utama, jadi ia bebas matikan kapan saja. Sementara, Kayla sendiri yang masih kesal dengan Ruben memilih untuk menghabiskan waktu dengan membaca di rumah. Hingga setelah hampir seminggu, Ruben tidak muncul di rumahnya dan HP-nya pun tak bisa dihubungi. Kayla berniat mengejutkan Ruben dengan datang ke kampusnya. Tapi bukan Ruben yang terkejut. Justru Kayla yang harus menutup mata. Ruben sedang memeluk mesra perempuan di kantin kampus, bahkan tadi mencuri-curi cium. Persis seperti saat dahulu Ruben mencuri cium di Malioboro. Bedanya sekarang Ruben mencium perempuan itu tanpa takut kena ranjau jerawat. Hai, sapa Kayla tiba-tiba. Feni bingung dan terkejut melihat kehadiran perempuan dengan jeans lusuh dan t-shirt yang gak jelas warnanya apa. Entah putih, entah kuning gading. Terlebih kukunya juga sama kuningnya. Ruben akhirnya memecah kebekuan. Oh, hai Endut, apa kabar? Pakaianmu sama persis waktu kita bertemu di kereta dulu. Hah, kereta? Kereta apaan? Kamu nggak cerita soal kereta Hon? Sambar Feni. Ya, kereta api, jawab Ruben meyakinkan. Feni mulai merajuk, matanya menuntut jawab.
Dan Kayla jadi jengah ada di situ, di tengah pembicaraan intim begitu. Dia terperangkap. Gue balik ya Ben, Van. Mau ngadem di Taman Sari. Bye. Kayla berdiri sambil mengedipkan matanya. Ruben jadi tidak enak. Malamnya, Ruben menyiapkan niat yang dibentuk sedemikian rapi dengan ketulusan. Ruben akhirnya mampir ke rumah eyang putri Kayla. Walau tak tahu harus bilang apa, tapi paling tidak, Ruben harus bicara sesuatu pada Kayla. Setengah jam Ruben menunggu di teras dengan halaman yang luasnya cukup untuk sebuah kolam renang. Ia ditemani gending Jawa yang mengalun pelan dari radio usang milik Yangti, juga gemericik air dari kolam ikan di pojok teras. Ruben sepertinya nyaman di rumah itu, meneduhkan. Persis kenyamanan hatinya saat bersama Kayla. Ruben terdiam dan memikirkan hal apa saja tentang gadis kucir kuda itu. Kalau tidak ada Fanny, aku lebih ingin bersama Kai. Ruben. Suara cempreng Kayla menyelesaikan lamunan Ruben. Gimana Taman Sari tadi sore endut? Makin eksotis. Tadi gue masuk ke area pembuatan wayang. Wah, seru banget, jawab Kayla antusias. Dia melupakan sebab kenapa Ruben tiba-tiba ada di rumahnya. Gak pucat lihat hantu lagi. Satu-satunya hantu yang waktu itu gue lihat di Taman Sari itu Elo. BTW, besok sore gue mau ke Ratu Boko. Jangan lupa bawa mantel. Sore sering hujan di sana. Lo nggak tertarik ke sana? Besok aku ada acara sama Fanny. Oh, ya udah. Besok gue sendirian aja ke sana. Weekend ini gue mau ke Pantai Sadranan di Gunung Kidul. Sama siapa ke sana? Ya sama Elo. Pakai nanya segala. Lo kan pemandu gue. Jangan bilang bayaran gue kurang gede, udah gue traktir es dawet kan. Memang aku masih jadi pemandumu. Kayla terdiam. Kayla bukannya tak tahu kalau singgasananya sudah mulai diserobot Fanny, dan Ruben mulai menghindarinya. Tapi Ruben adalah pangeran Fajar Kayla. Ia harus mendapatkannya. Tak peduli Fanny atau Katy Perry. Kayla akan berjuang habis-habisan. Maaf kalau kamu salah sangka sama aku endut, ucap Ruben dengan nada pelan. Salah sangka gimana? Maaf kalau aku membuatmu mengira bahwa kita punya hubungan lebih. Gue nggak salah sangka. Elo pangeran Fajar gue. Kamu ngomong apa sih? Ujar Ruben tak mengerti. Tatap mata gue Ben. Tatap dan bilang lo gak sayang sama gue. Desis Kayla dingin. Ruben diam tergugu. Lidahnya keluh. Ia duduk terkulai. Maafkan aku Kayla ayu. Sebenarnya Kayla ingin berteriak. Memaki-maki Ruben. Wajar salah sangka jika Ruben menghujaninya dengan perhatian lebih. Seperti cowok yang PDKT ke cewek. Gimana gak salah sangka jika mereka sudah ciuman 2 kali. Ya, mereka sudah ciuman 2 kali. Apa itu nggak pernah dihitung? Tapi, Kayla menutup mulutnya. Malam itu seusai Ruben pulang, Kayla susah terpejam. Pikirannya menerawang, mengkaji strategi apa untuk membuat Ruben kembali padanya. Lalu ia teringat buku Usang Yangkung. Buku itulah tempat ia berlabuh saat dalam bimbang. Cinta itu membahagiakan, jika ia sudah mulai jadi beban. Lepaskan jika harus melepaskan. Beri waktu, beri ruang untuk cinta dapat bertumbuh alami hingga ia bisa mengambil keputusan. Karena cinta tak boleh dipaksakan. Ia hinggap bebas di hati setiap orang tanpa bisa diatur. Apa ini petunjukmu Eyang? Cinta tak boleh dipaksa. Cinta harus diberi ruang untuknya tumbuh berkembang tanpa dipaksakan. Kayla bimbang. Jelas, ia merasa bahwa Ruben adalah pangeran Fajar kiriman kakeknya.
Ia ingin memerjuangkan Ruben. Soal Feni menurutnya persoalan kecil, asal ada strategi yang tepat menyingkirkan Feni. Tapi, Yangkung mengatakan, lebih lanjut bahwa cinta itu bebas hinggap di hati setiap orang. Tidak boleh dipaksakan. Jadi, ia harus memberikan ruang untuk Ruben memilah sendiri. Hatinya mau kemana. Dan itu artinya, Kayla tidak boleh ada di Yogyakarta. Hatinya bisa impulsif nanti menculik Ruben dari kampusnya. Tapi, cuti Kayla sudah kepalang tanggung. Masih ada waktu 5 bulan lagi. Mau kemana 5 bulan ini? Balik ke Jakarta? Tidak, itu bukan pilihan. Kamu mau kemana, Nduk? Tanya Yangti saat melihat Kayla berkemas. Mau ke rumah Tante Ina di Malang, Yangti. Loh, katanya mau pindah kuliah ke Yogyakarta. Pengen lihat suasana baru. Yogyakarta sekarang panas, sama kayak Jakarta. Kayla mau ke Malang cari yang sejuk-sejuk. Kamu katanya mau pindah kuliah ke Yogyakarta, apa nggak sebaiknya tinggal lebih lama untuk mengobservasi? Kayla kangen Gunung, Yangti. Mau ke Bromo, sekalian nengok Tante Ina. Dan, jika sudah bilang kalau ia kangen gunung, itu artinya Kayla tak bisa dicegah. Yangti hafal betul tabiat Kayla. Persis seperti tabiat suaminya dulu. Sekali ia bilang mau ke gunung maka kecuali Yang Maha Kuasa tak akan ada yang bisa mencegahnya.